Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Yuni Supamat, SH selaku Kepala Sekolah, Ibu Endar selaku PLT Kasatla. Terima kasih atas kehadirannya walaupun beliau sedang tidak enak badan. Ibu Hening Pratiwi selaku PP saya CGP Angkatan 7 dan teman-teman hebat saya, Ibu kebetulan ini juga calon-calon guru penggerak angkatan selanjutnya, dan juga Tendik ya, teman-teman dari Tendik. Teman-teman sekalian, kita di sini sama-sama belajar, tidak ada saling menggurui ya Bu ya, kita sama-sama diskusi. Untuk hari ini kita baik teman-teman, ternyata harus dilanjutkan sekalian ya, mohon waktunya untuk aksi nyata. Jadi setelah modul 1.1.1.2.1.3 kita menuju ke modul 1.4 yaitu aksi nyata. Jadi setelah tadi dari modul 1.1, 1.2, 1.3, nah sekarang saya harus berbuat aksi nyata gitu ya. Aksi nyatanya apa? Yaitu tadi apa ilmu yang sudah saya dapatkan ketika diklat itu saya harus tularkan kepada teman-teman semua dan juga kepada sekolah. Nah di sini budaya positif yang kita mau angkat ya, budaya positif. Ya kita lihat budaya positif. Dalam rangka menumbuhkan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Sebagai seorang pemimpin sekolah, hendaklah dapat menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujud suatu budaya positif. Nah, di sini ketika teman-teman lihat kata-kata sebagai seorang pemimpin sekolah, pemimpin sekolah itu bukan berarti hanya sebatas kepala sekolah, bukan sebatas hanya wakil, tapi kita semua yang ada dan berkecimpung di dalam sekolah. Kita lanjutkan dengan, nah ini ya teman-teman ya, nanti kita bahas di sini. Ternyata posisi kontrol guru itu ada 5 di sini. Nah nanti kita cek sama-sama ya, kita ada di posisi yang keberapa sih gitu ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Saya kasih gambaran sedikit ya teman-teman. Di sini penghukum itu apa sih? Posisi kita ketika sebagai penghukum, misalnya gini, ketika ada anak atau siswa kita berbuat kesalahan, tidak mengerjakan PR, langsung kita panggil. Ya nih, sini depan. Angkat kaki kamu 1 sampai 1 jam selesai pelajaran ibu. Nah itu namanya posisi kita sebagai penghukum, gitu ya. Terus lagi misalnya, Siti, kamu nggak pakai topi, berdiri sebelah kiri sana. Nah itu juga posisi kita sebagai penghukum, ya. Lalu yang kedua, nah ini nih, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Apa sih pembuat rasa bersalah? Contohnya seperti ini. Sepahani, kamu gak bikin PR lagi. Ibu capek, Is. Kamu gak kasihan sama ibu. Nah itu namanya pembuat rasa bersalah. Nanti langsung Isfahani gini, iya ya kasihan ya Miss Rini ya, pasti diomelin lagi tuh Bapak Yuni. Nah jadi di dalam ngebatin itu anak dia ada rasa bersalah. Itu namanya posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah yang ketiga itu sebagai teman. Jadi gini, ketika dia membuat kesalahan, udah besok jadi ulangin lagi ya. Nah jadi ya siap Bu, besok saya akan berbuat lebih baik lagi. Itu kita sebagai teman ya. Yang keempat sebagai pemantau. Pemantau itu apa sih? Kita hanya memantau nih. Ketika si Bu Ari berbuat kesalahan, tidak membuat PR, kita liatin aja, ya kan? Liatin dulu nih. Lalu apalagi nih? Besok bikin lagi enggak nih? Gitu. Itu sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah ini di posisi ini harusnya kita sudah berada di posisi kelima. Manajer itu adalah kesimpulan dari 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana kita bisa sebagai tidak lagi
menggunakan penghukum, tidak lagi membuat rasa bersalah. Jadi dia dia bisa mengerti kalau memang itu salah gitu ya. Oh iya, saya salah nih nggak pakai topi, berarti besok saya harus pakai topi supaya dia dihukum. Pun namanya posisi kita sebagai manajer. Jadi tidak kita menghukumnya, tidak membuat dia menjadi merasa bersalah dan sebagainya. Nah, coba sekarang kita ingat-ingat, kira-kira PMMI sudah ada di posisi keberapa ya? Pernah nggak ada di posisi yang satu? Kalau saya iya, satu iya, kedua sering banget gitu ya, ketiga iya, tapi keempat kelima saya kayaknya masih dikit gitu ya. Kira-kira PMMI pernah ada di posisi keberapa? Kalau untuk posisi satu itu sebisa mungkin saya menghindari, karena kita nggak boleh secara fisik. Tapi kalau yang kedua, kemungkinan secara tidak sengaja kita pernah terjadi. Kalau jadi teman itu memang saya sebagai teman. Kalau memang dia bisa juga diajak sebagai teman, lihat situasi. Memantau itu pasti kita karena setiap hari dalam seminggu paling tidak 2 kali atau 1 kali pasti kita akan memantau. Kalau saya secara pribadi akhirnya ya satu juga pernah, tapi untuk belakangan ini saya tidak melakukan yang mungkin masih. Oke, terima kasih Mbak Mina. Jelas ya teman-teman, tanpa kita sadari ternyata walaupun kita belum ikut CGP, tapi ternyata kita udah pernah melakukan ini gitu ya, tanpa disadari loh. Ternyata ilmu kita udah masuk ke sini loh, hebat banget kita kan gitu kan. Apalagi nanti kalau ikut sampai selesai. Iya, kalau saya terus terang aja penghukum iya, sering banget ternyata saya orangnya baperan gitu ya. Jadi yang kedua iya gitu kan, kamu nggak kasihan gitu kan, ya kan, tanpa kita sadari itu ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Nah, kita lanjut ke, ini nanti ada yang namanya segitiga restitusi ketika kita ingin mengatasi masalah pada anak ya. Namanya segitiga restitusi. Saya yakin teman-teman pasti sudah melaksanakan juga, cuma nggak tahu kalau namanya adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Ada 3 ya. Di sini langsung kita jelaskan di sini. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita menangani anak yang bermasalah, kita hendaknya tidak langsung menjudge anak tersebut. Jadi kita lihat dulu latar belakang anak tersebut, kenapa dia bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah, di sini oke, yang pertama nih, segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak membuat kesalahan, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita tidak boleh langsung kamu salah nih ya, kamu merokok di kamar mandi gitu kan misalnya, ya kan, misalnya itu tidak baik, gitu. Tidak. Pasti yang pertama kita tanyakan adalah kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita tanamkan hal itu kepada anak didik kita. Bukan berarti kita harus menanamkan buat kesalahan, tidak. Tapi ketika kita dalam proses belajar, berbuat kesalahan itu adalah suatu proses untuk menjadi lebih baik ya. Terus yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas yang gagal ke identitas sukses. Ketika kita panggil, kamu tahu nggak misalnya rokok itu tidak baik untuk kesehatan, nanti kamu gedenya jadi apa gitu, tidak. Tapi kita menggeser identitas itu menjadi identitas yang sukses. Kita tanyakan lagi, menurut kamu rokok itu baik nggak buat kesehatan gitu. Jadi kita balikin lagi semuanya ke anak tersebut, sehingga anak tersebut pula yang menjawab, tidak baik Bu, kalau tidak baik harusnya kamu gimana gitu. Jadi itu ya yang kita tanyakan. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ketika dia sedang kita panggil, dia bermasalah, kalau begini caranya kamu nggak bakal naik kelas,
kamu bisa dikeluarkan dari sekolah, kamu bukan anak yang baik. Nah, itu justru akan membuat mental mereka menjadi jatuh, ya. Tanamkan pada anak didik kita bahwa kegagalan itu adalah suatu proses untuk belajar. Jadi fungsi kita di sini adalah untuk menguatkan mereka agar yang mereka lakukan yang tidak baik itu jangan dilakukan lagi. Nah, segitiga restitusi yang kedua adalah setelah tadi menanyakan, lalu ada validasi tindakan yang salah. Tadi kan ditanyain tuh, ya kan, merokok itu menurut kamu baik nggak buat kesehatan? Jadi dia jawab kan, enggak bu. Nah, gitu kan. Nah, nanti untuk yang validasi tindakan yang salah, saya sudah melakukan prakteknya pada saat itu. Kebetulan ada anak kelas 9 yang saya lakukan. Kalau dilihat fotonya di sini, ya, ada juga kebetulan dia pada saat itu tidak mengikuti pelajaran karena dia telat masuk dan kemudian tidak diperkenankan untuk masuk kelas, gitu ya. Ketika saya tanya, kenapa kamu tidak masuk kelas? Alasan dia, saya nggak boleh karena telat. Saya kembalikan lagi, saya tanya lagi, kalau telat itu bagus nggak? Dia bilang enggak bu. Nah, besok-besok gimana cara kamu supaya tidak telat? Berarti saya harus segera masuk kalau udah bel. Jadi dia yang menjawab sendiri. Jadi kita memberikan masukan, jadi dia yang menjawab sendiri, ya. Terus yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang keempat, pernyataan disampaikan dengan tidak menghakimi atau memojokkan. Lagi-lagi kita tidak boleh menghakimi siswa atau memojokkan. Nah, ini tantangan kita ya teman-teman semua, ya. Memang tidak mudah menghadapi anak-anak didik pada saat ini, gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman semua adalah CGP hebat. Di sini juga ada calon PP-nya juga bu, makanya kita ajak diskusi. Bahkan udah ada PP-nya malah, ya kan? Calon PP, calon PP dan PP. Dan restitusi yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini dia yang penting, ya. Dari kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengatakan keyakinan dengan tindakan yang salah. Baik bu, mulai besok saya tidak akan telat lagi. Saya janji saya tidak akan masuk ke kelas telat. Saya tidak akan makan dulu di kantin. Jadi supaya guru tersebut mengizinkan saya masuk. Jadi berakhir semua dengan anak tersebut menyadari kesalahannya, gitu ya. Selanjutnya, nah di sini, nah ini pendapat pribadi saya, ya teman-teman, ya. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini. Nah, gitu kan, setelah mempelajari modul ini otomatis langsung ada perubahan, walaupun nggak banyak, ya belum banyak lah, belum banyak, tapi saya berusaha sedikit demi sedikit memperbaikinya. Nah, di sini sebelum mempelajari modul 14 ini, yaitu budaya positif, tanpa saya sadari saya telah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, tadi saya bilang sebagai penghukum, terus membuat rasa bersalah itu paling banyak, saya akui paling banyak, ya. Dan sebagai teman, jadi saya baru 3 nih teman-teman ini ternyata, ya. Sehingga setelah mempelajari modul ini, saya perlu merubah posisi kontrol saya menjadi posisi manajer. Jadi yang kelima itu adalah puncak posisi yang paling baik. Kemudian dalam prakteknya saya akan menerapkan segitiga restitusi untuk mewujudkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Nah, hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Nah, di sini dibutuhkan dukungan juga kolaborasi dari seluruh warga sekolah agar budaya positif dapat terwujud di kelas maupun sekolah.
Jadi kita nggak bisa teman-teman berdiri sendiri, tapi kita harus mendapatkan dukungan pada seluruh warga sekolah dalam menciptakan sekolah yang lebih baik. Baik Bu Ender, terima kasih atas uraiannya, bagus sekali Bu. Ini juga tanpa kita sadari Ibu sudah masuk ke cita-cita atau visi guru penggerak ya Bu. Terima kasih Bu Ender. Yang ketiga, perwakilan dari guru Pak Is, dipersilakan. Lihat copekan dulu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab tentang yang ditugaskan. Pertama, kita memimpikan murid-murid yang sadar akan tugas dan kewajibannya sebagai murid yang dicetak untuk mewujudkan murid yang sesuai profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, gotong royong, kreatif, mandiri, bernilai kritis. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah tunas bangsa yang mempunyai potensi masing-masing, sehingga kita harus memahami kemampuan mereka. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru seperti raja yang harus selalu ditaati, meskipun mereka terkadang belum mampu mentaatinya 100%. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa berbuat yang terbaik untuk kepentingan dan kebaikan sekolah sesuai motto kita 101 bisa. Kita dan warga sekolah paham bahwa nama baik sekolah harus selalu dijaga, ditingkatkan, dan diharumkan nama baiknya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi teman ya Bu ya, boleh ya. Jadi dari perwakilan guru satu lagi, siapa? Bu Siti, Bu Yeni, apa Bu Ari? Oh, Pak Lukman, iya. Boleh nih Pak Lukman. Pengalamannya banyak. Baik, CGP Bu Rini ya, masih C ya. Belum GP. Ini kita ambil canda-canda aja ya, jangan terlalu serius Bu ya. Ya, jadi harus hangat itu suasananya. Ini bagian dari proses pematangan penggodokan CGP menjadi GP ya. Jadi apapun yang disampaikan oleh peserta ini harus direspon dengan positif, karena kita bicaranya budaya positif itu. Jadi referensi bagi kita begitu ya, komennya apapun positif ya. Nah, walaupun berbeda memang semuanya berbeda, nggak akan ada yang sama. Makanya kita nanti akan sampai pada pembelajaran berdiferensiasi karena semuanya beda ya. Ini sedikit saja. Pertama, saya juga akan beda dengan Pak Yuni, walaupun mungkin pendampingannya sama, tapi boleh-boleh saja karena masalah berbeda itu ya, karena berbeda itu ya indah ya. Pertama, kita memimpikan murid yang semangat belajar dan berperilaku baik ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang membawa sejuta potensi ya. Seperti ini ada kaitannya dengan KHD, artinya potensinya apa ya, banyak. Nah, tugas kita untuk menggali. Kalau dia sebagai A, ya arahkan agar dia menjadi A. Kalau dia sebagai B, arahkan agar menjadi B, dan seterusnya. Di sekolah kita mengutamakan kolaborasi dan kerjasama ya. Kemudian yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kesuksesan tergantung upaya sendiri yang maksimal ya. Kemudian kita warga sekolah di sini yakin untuk melakukan perubahan menuju lebih baik lagi. Dan terakhir, kita dan warga sekolah paham bahwa tugas ini adalah tanggung jawab bersama. Terima kasih ya Ibu CGP yang kami hormati. Baik, terima kasih Pak PP. Ini Bu Henting, ini PP yang emang ini Bu, yang lucu banget emang, ya nggak bisa diam Bu ya. Santai lah tapi keren banget pokoknya. Oke, baik. Dari tadi apa yang sudah saya dengar dari teman-teman, mungkin pendapatnya dari Bu Siti juga saya yakin, Bu Yeni, Bu Emi, dan Bu Ari, saya menyimpulkan pada dasarnya kita punya cita-cita yang sama ya teman-teman ya.
ya kan? Semuanya punya cita-cita sama, satu, positif semua. Nggak ada kita punya cita-cita negatif gitu, nggak ada. Kita datang ke sini tuh punya membawa sejuta cita-cita positif untuk anak didik kita. Itu saya yakin banget. Dari tadi yang diuraikan kepala sekolah, ya kan? Terus dari kasatlah kita, dari PP, dari teknik dan juga teman-teman ya. Di sini saya simpulkan semua yang tadi telah diuraikan teman-teman itu ternyata sudah ada juga di visi sekolah kita, ya kan? Ada tadi disebutkan berakhlak mulia, ada tadi teman-teman yang sudah menyebutkan itu, ya kan, tanpa disadari. Terus ada lagi unggul, ada juga tadi yang sudah menyebutkan terampil, terus berbudaya, itu semua juga sudah disebutkan, ya. Jadi di sini kesimpulan tanpa disadari ternyata kita itu sudah ada ya teman-teman di lingkaran sebenarnya itu CGP, ya kan, tanpa disadari. Setelah kita belajar ini, oh iya, baru tahu, tapi kan baru tahu namanya ini gitu, tapi tanpa kita sadari kita udah jalani, cuma kita nggak tahu namanya apa gitu ya. Intinya semuanya sudah dilakukan gitu ya teman-teman. Oke, nah dari yang tadi telah teman-teman tuliskan tadi ya, nanti dikumpulkan ya teman-teman nanti hasilnya dari yang sudah teman-teman tuliskan tadi. Nah, ada pertanyaan nih, ada pertanyaan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif, kira-kira inisiatif kita apa ya untuk mencapai visi sekolah nih, visi sekolah yang udah kita tulis bersama tadi. Kira-kira inisiatifnya apa ya yang perlu kita tingkatkan? Kerjasama. Oke, ya, terima kasih Bu Ari. Kerjasama, pasti teman-teman. Ketika kita ingin mewujudkan satu visi, nggak bisa kita berdiri sendiri. Saya, misalnya ya, oh saya mau sosokan gitu, nggak bisa. Kalau Mas sebagai PP, oh saya udah PP, gitu kan, oh nggak ada yang lagi yang selain hebat daripada saya, tidak bisa, gitu ya. PP benar ya. Pak Yuni nggak bisa juga. Pak Yuni harus dibantu dengan seluruh warga sekolah. Oke, bagus. Yang pertama adalah tadi kerjasama, wajib banget, wajib kudu ada, gitu ya. Terus apa lagi teman-teman kira-kira? Biani? Komunikasi. Kerjasama tanpa komunikasi yang baik tidak akan terwujud, ya. Kita harus sama-sama komunikasi. Bu Yeni ini gimana nih Bu Yeni ya? Kok di kelas ini gitu kan gitu ya, saya ada masalah nih menangani anak ya, kita sama-sama berdiskusi gitu ya. Yang selanjutnya tadi apa tadi? Yang pertama kerjasama, yang kedua komunikasi, kira-kira yang ketiga apa ya Bu Siti punya? Kolaborasi. Betul sekali ya, kolaborasi itu semuanya kita bersatu bersama-sama ya, bersatu untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi yang pertama tadi Bu Ari apa? Kerjasama, Pak Lukman komunikasi, Bu Siti kolaborasi. Oke. Oh ada Pak Is. Yang pertama kata Pak Is yang paling utama kemauan. Kemauan untuk ya, oke, berarti kita ubah ya. Berarti yang awal yang pertama adalah kemauan atau niat. Karena segala sesuatu tanpa diniatkan tidak akan terjadi gitu ya. Setelah ada niat, yang kedua baru adanya kerjasama. Setelah kerjasama lalu kita saling komunikasi. Dan untuk melakukan itu semua kita dibutuhkan kolaborasi. Oke, bagus itu ya. Terima kasih teman-teman, CGP hebat ini. 8 dan 9 ya. Nah yang kedua, pertanyaan kedua 9, 10 ya. Oh 9, 10. Oh 9 Bu, 9. Dikit lagi ya Bu pengumuman ya. Dikit lagi. Jadi insya Allah lulus semua Bu. Semua kecuali satu nih Bu, ya gini PP, calon PP.
Nah, yang kedua teman-teman ya, perhatikan baik-baik ya pertanyaannya. Ya. Apa saja? Nah, tadi yang Bu Siti udah bilang tadi tuh pas banget. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Pas banget ya Bu Siti ya, pertanyaannya dengan apa yang tadi diutarakan. Kira-kira kolaborasinya apa ya? Bu Yeni? Apa ya, kayaknya kita pernah sudah melakukan kolaborasi seperti itu pada masa waktu semester kemarin tentang kurikulum merdeka untuk kelas 7 ya, kita ada kerjasama kolaborasi antara orang tua, guru yang fasilitator dengan murid untuk tentang kebudayaan atau kebinekaan. Kalau kita yang pernah kita lihat, tapi kalau untuk ini juga di sekolah bisa dengan berbagai macam cara ya. Seperti saya di bidang IPA, kita juga bisa kerjasama dengan orang tua. Kita kasih tahu untuk materi ini, coba nanti orang tua mengarahkan ini bentuk-bentuknya tentang tubuh. Itu saya mungkin salah satu kolaborasi yang bisa di bidang IPA. Iya, oke. Terima kasih Bu Yeni. Nah, di sini Bu Hening, Bu Yeni sudah menyampaikan salah satu kolaborasi yang telah kita lakukan adalah pada saat kita waktu itu ingin menyelenggarakan selebrasi kelas 7. Ya, Bu Heningnya di sini kita pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua, dengan warga sekolah, ya Bu ya, dengan anak-anak juga supaya selebrasi tersebut dapat terwujud, dan alhamdulillah sudah kita laksanakan Bu ya, dan sukses ya Bu ya. Iya. Menurut Bu PP mau jawab lagi. Kan harus aktif ceritanya. Iya. Kalau saya nggak aktif, nanti CGP yang salah. Kalau ibu diam, CGP-nya berarti nggak bisa aktifin gitu. Baik ya, kolaborasi kita, kalau saya nih dari agama ya jelas kita punya tugas berat Bu di samping kita ya. Ini kan juga kolaborasi Bu untuk pengadaan tempat ibadah. Ya itu kalau di elemennya beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa dan kepada mulia. Gitu kalau kemudian di situ ada kreatif juga masuk ke situ, gotong yang masuk. Nah kemudian kemandirian juga masuk ya. Ini dari desainnya, dari biayanya kita melibatkan orang tua, melibatkan komite, melibatkan warga sekolah, dan melibatkan semua potensi yang ada. Dan ini sedang berjalan. Ini salah satu ya, salah satu kolaborasi kita, dan ini juga dikomunikasikan dengan baik kepada warga sekolah segala macam progres yang kita lalui. Ya, ini Bu ya. Jadi pengadaan beribadah ini bentuk kolaborasi. Ya, terima kasih Bu. Iya, Ya, terima kasih Bapak PP. Pulang pergi PP. Kalau secara agama ya Bu, dilihat dari sisi agama, nah kebetulan karena PP kita di sini guru agama, beliau ini berkolaborasinya ya, tadi ya Bu ya sudah disebutkan, kebetulan kita mau renovasi masjid ya. Jadi di sini kita membutuhkan bantuan dan dukungan dari semua pihak. Jadi tidak hanya dari sekolah, dari melibatkan penggalangan dana tersebut melibatkan siswa, ya, orang tua, komite, dan juga seluruh warga sekolah, Ibu ya. Ada lagi teman-teman? Juri ini ditambahin. Oh iya Bu, nih dari Ibu kita, silakan Ibu. Kalau dari tata usaha ya, dari tata usaha itu kaitannya dengan peralatan sekolah, dengan kebersihan sekolah. Tentunya kita membutuhkan kolaborasi antara kita awal dari kelas dulu, dari kelas. Di kelas itu ada guru piket ya, ada anak-anak yang piket. Anak yang piket itu bisa melaporkan ke walasnya
tentang hal-hal apa yang rusak atau perlu perawatan, ya mungkin itu disampaikan ke walasnya, lalu walasnya bisa menyampaikan lagi ke Sarpas atau ke tata usaha untuk memantau atau supaya nggak terlalu banyak kerusakan di dalam kelas gitu. Dan juga yang kedua untuk anak itu memiliki kreativitas untuk membuat kelasnya itu kelihatan lebih bersih, nyaman. Mungkin itu bisa juga dengan kolaborasi walas, orang tua, siswa itu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya kerusakan di sekolah atau kebersihan di sekolah itu bisa kita berkolaborasi dengan orang tua, termasuk taman-taman sekolah. Jadi itu bisa kita buat dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang tua, siswa, juga sekolah gitu. Baik, terima kasih Bu Ender. Nah, ini kolaborasi yang ditanamkan oleh Bu Ender ketika di tata usaha ya Bu ya. Ternyata untuk mewujudkan sekolah yang bersih itu bukan hanya menjadi, saya ambil kesimpulan aja Bu ya, tidak hanya menjadi tanggung jawab Caraka ya, tanggung jawab OB gitu Bu Sujat. Kita di sini sebagai warga sekolah memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga aset sekolah seperti itu ya. Kerusakan di kelas hendaknya dari siswa ada yang melaporkan ke wali kelas supaya ditindaklanjuti nanti ke wakil bagian Sarpras, dan selanjutnya akan kita lanjutkan ke kepala sekolah sehingga dapat diperbaiki secepatnya. Dan inti yang kedua adalah kebersihan itu juga menjadi tanggung jawab siswa ya. Jadi kita tumbuh kembangkan budaya cinta kebersihan dari mulai siswa, kita juga sebagai guru dan semua warga sekolah. Terima kasih Bu Ender atas masukannya. Baik, teman-teman semua, tadi sudah dipaparkan dari modus 11 sampai 14. Lalu yang kedua sudah kita kemukakan visi sekolah kita, yang dilanjutkan dengan mengisi kalimat rumpang yang telah teman-teman isi dan nanti akan dikumpulkan ya teman-teman. Dilanjutkan dengan tadi juga ada pemaparan dari teman-teman hal-hal yang akan kita wujudkan untuk mencapai visi di depan ini. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman, terima kasih atas segala waktu yang telah teman-teman berikan pada saat ini. Saya kembalikan ya. Saya tutup sebelum saya kembalikan kepada Ibu PP saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Semoga pemaparan yang saya berikan hari ini menjadikan motivasi kita untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.